Rekaman dibuka oleh dua orang wanita, yang ini bernama Ayane, dan ini bernama Haruka. Dan tak lupa sang kameramen, yang bernama Daiki. Mereka bertiga sedang berada di depan bangunan terbengkalai, dan niat mereka ke sini adalah ingin melihat sebuah altar yang dibangun oleh seseorang, sehingga tempat ini menjadi populer di internet. Menurut rumor, di bangunan itu sering ada penampakan hantu wanita merah, mirip-mirip kuntilanak yang biasa beroperasi di Indonesia. Dengan memotong rantai gerbangnya, mereka mulai masuk ke dalam, melalui pintu depan dari gedung ini. 不気味です。来た。ドアがとっても高くていて、では早速中に入っていきたいと思い。待って。 Di dalam terlihat banyak bekas-bekas mesin terbengkalai, dan baru saja masuk, mereka sudah dikejutkan dengan sebuah suara. Ketika masuk lebih dalam, gangguan-gangguan pun semakin intens. Tapi mereka melanjutkannya, dan tiba di sebuah ruangan, yang di dalamnya, ada altar yang diperbincangkan oleh banyak orang. Melihat altar yang begitu doang, Haruka pun beranggapan ini hanya perbuatan orang iseng saja. Dan kalau cuma beginian, mereka tak akan bisa viral, karena hantunya Nong Ado. Maka dari itu, ia menghancurkan altar itu. Tapi setelah itu, ada suara keramik dilempar. Itu membuat Haruka kesal, dan menantang para demit di sini. Lalu malah ini yang terjadi. Haruka-chan, kakkoi desu. Dame. Doko ii no? Dame. Dete kite kudasai. Konnan de gomakasu na yo. Ada suara mengerung kayak kucing berantem. Mereka mencoba melihatnya dan itu dari atas. Dan ini yang terjadi. Mereka bertiga ketakutan setengah mati, dan mulai keluar perlahan untuk meninggalkan gedung itu. Tapi malah ini yang mereka temukan. Berpindah scene ke sebuah ruangan. Kita akan diperkenalkan dengan seorang produser TV bernama Jin Kudo, dan direktur pelaksana bernama Mbak Miho Ichikawa. Jin, sebagai produser, ia mendapatkan pesan dari halayak ramai untuk mereview video yang tadi kita saksikan, karena dianggap itu adalah video settingan yang tak pantas ditonton. Dan itu membuat Jin memutuskan untuk membuat film dokumenter dan akan mengajak ketiga anak muda itu untuk bertemu. Lalu mereka bertemu seorang ahli dan peneliti mistis, yang bernama Yuki Yoshida, dan bertanya tentang video itu. Yoshida berkata, ia sudah menonton, dan banyak sekali yang terjadi di video itu. Namun yang paling penting adalah, tampilan dari Sang Saiton, meskipun ia tampak seperti manusia biasa, dia memiliki kemampuan untuk bergerak seketika. Ia menafsirkan bahwa si Saiton itu adalah evolusi dari legenda urban, seperti hantu Kashima, hantu wanita mulut robek, hantu Hashaku, dan makhluk serupa yang muncul menyesuaikan tempat dan perkembangan dunia. Mendengar itu, Jin berpikir untuk meringkus si wanita merah, atau mungkin mereka harus mencari cara untuk melemahkannya. Yoshida berpikir, kayaknya ini akan berbahaya, maka ia akan menelpon orang pintar, kenalannya. Di dalam sambungan telepon, Yoshida sudah menceritakan semua kepada Pak Onimura, si orang pintar. Pak Onimura pun berkata, kayaknya kalau ia tidak menemani mereka, mereka semua bakal amsyong di sana. Di dalam percakapan itu, tiba-tiba Yoshida mual-mual, dan ini yang terjadi.
藤田君以後ものは必ず像で起こった現象を紐解くようなBeberapa hari kemudian, Ayane, Haruka dan Daiki, mereka akhirnya berjumpa dengan Jin, Miho dan Mas Kameramen. Lalu tak lama, datang seseorang, yaitu Onimura si orang pintar, yang akan memandu mereka. Sebagai paranormal, ia mengecek semua energi dari tim ini, terutama Haruka. Onimura berkata si Haruka bisa mengubah banyak hal hari ini, dan Onimura merasa, Harukalah yang bisa menyelesaikan ini semua. Lalu mereka pun masuk ke mobil. Yang tak diduga, Jin membawa stick baseball. Ia berkata kalau ketemu si merah, ia akan pentung pakai beginian. Di perjalanan yang riang dan gembira, mereka saling tanya satu sama lain, biar akrab. Namun, Onimura langsung memecah kegembiraan dengan berkata, kalau hari ini mereka kehilangan konsentrasi sebentar saja, maka mereka akan mati. Setelah itu, Daiki menunjukkan rekaman dirinya pada saat tidur, karena ia merasa sedang diawasi dan diikuti oleh sesuatu. Dan inilah videonya. 今晩もね、誰かに見られてる感じがします。Mereka semua terkagum dengan yang Daiki alami. Tapi tiba-tiba Onimura menerawang Haruka. Ia berkata Haruka ada kaitannya dengan ini semua. Dan ini yang terjadi. Kacau cuy kacau, tiba-tiba langit menjadi gelap, mereka melompati waktu, dan tak tahu berada di mana. Terlebih lagi tadi tertongolnya si wanita merah yang menebas lengan Onimura. Namun di situ Haruka menyadari bahwa mereka sudah berada tepat di tempat kejadian, si bangunan angker itu. Onimura merasa, ia ingin segera putar balik. Mending kita pulang karena si hantu bukanlah lawannya, dan mereka semua akan modiar kalau diteruskan. Mendengar itu sebenarnya Jin tak mau, karena ini pasti jadi tontonan viral sejagat raya. Tapi mengingat, ia masih ingin asal lole, ia memutuskan untuk mengikuti saran Onimura. Tapi malah begini. Wah kacau, 2 kali mencoba untuk keluar, mereka malah kembali lagi ke depan bangunan itu. Maka akhirnya, mereka memutuskan untuk sekalian masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk, Onimura menelpon gurunya terlebih dahulu, meminta gurunya itu datang, karena ia tak sanggup melawan yang ini. Tapi setelah ditelepon, suaranya putus-putus. Daripada kelamaan, Onimura meng-sherlock keberadaannya aja. Dari suara telepon yang tak jelas itu, Miho menyimpulkan, sepertinya mereka dibawa ke dimensi lain, sama kayak legenda stasiun Karagi. Karena tak ada jalan lain, Onimura juga tak bisa mengembalikan mereka. Maka mereka masuk saja ke dalam, untuk mencari tahu. Tapi tiba-tiba, baru masuk, mereka sudah disambut dengan suara getukan keras. Tapi tanpa peduli, mereka tetap masuk mencari ruangan altar itu. Tapi malah ini yang terjadi. Anjay benar, mereka berpindah tempat dan waktu lagi, situasinya jadi makin berbahaya. Maka mereka harus cepat keluar dari situ.
Menuruni tangga, terus-menerus, mereka baru sadar bahwa mereka tetap kembali ke tempat awal. Lalu mereka menuju ujung lorong, kali-kali aja bisa keluar. Tiga putaran mereka berlari, tak ketemu ujung dari lorong ini. Maka Onimura langsung bertindak. Ia mengeluarkan loceng untuk menuntun mereka keluar dari sini. Tapi malah ini yang terjadi. ついてきて心を静かに心静かに Mereka berpindah lagi, entah ada di mana, namun suasana gelap dan penuh kengerian. Mereka memutuskan untuk terus berjalan lagi, sampai terdengar teriakan dari belakang. Yang tentu membuat mereka ketakutan, tapi malah ini yang terjadi. Mereka kembali ke TKP awal, tapi keadaan siang hari, dan mereka terus berjalan, menuruni tangga, menuju ruangan altar itu, yang ternyata masih dalam kondisi baik-baik saja, tak hancur. Di sini, Onimura menjelaskan, mereka sedang berada di tengah-tengah dalam arti dunia lain. Mereka seperti hantu, tak bisa dilihat padahal mereka nyata. Lalu tiba-tiba ada pergerakan di atas, yang ternyata, itu adalah Haruka di masa lalu yang pernah berkunjung ke sini bersama sahabatnya. Benar-benar di luar Nurul, mereka berada di masa lalu Haruka sewaktu bersama sahabat kentalnya Kotoko. いいバイトね。前やってたんだけど、結構楽。 Dan baru diketahui, Kotoko sedang hamil, yang kemungkinan orang yang menghabisinya adalah yang menghamilinya. Lalu Haruka mengambil pentungan yang dibawa oleh Jin. Ia berkata, ingin menghabisi orang yang akan datang, karena orang itu menghabisi sahabat kentalnya. Lalu tiba-tiba ada sebuah bola yang dilempar, dan muncullah si pria itu, yang memakai topeng. Haruka menjadi marah, dan mempentung si pria. Namun si pria tak dapat melihatnya. Tapi tiba-tiba, mereka berpindah dimensi lagi, dan Onimura baru sadar bahwa si pria bukanlah manusia. Lalu si pria mencoba menyerang mereka, yang pada akhirnya, Onimura, Daiki, Ayane dan Haruka pun tewas. Tapi beruntung untuk mereka, guru dari Onimura pun datang dengan membawa besi pipa ajaibnya, yang melawan sang pria, yang sekali ditusuk kabur. Setelah itu, sang guru dengan besi ajaibnya, membawa sisa yang masih hidup, keluar dari dimensi ini. Akhirnya mereka sudah berada di dimensi nyata, tapi mayat dari 4 korban tadi pun hilang. Sambil berjalan, Jin pun bertanya kenapa si pria mukanya mirip dengannya. Sang guru pun berkata, itu adalah sifat jelek Jin, para makhluk di sini menyerapnya dan melakukan evolusinya. Dan sang guru berkata, ia bisa ke sini karena sewaktu menelpon, suara dari Onimura putus-putus. Ia merasa Onimura dalam bahaya, dan makanya ia ke sini untuk menyelamatkannya. Sang guru yang nyentrik ini pun tahu mereka sedang membuat film, dan rekaman ini akan membuat mereka masuk penjara, karena keempat orang itu mati sewaktu menjalani syuting ini. Jin sebagai produser, ini adalah tanggung jawabnya. Ia meminta agar sang guru bisa membawa mereka kembali ke dimensi lain, untuk menyelamatkan 4 orang tadi. Sang guru pun mau, tapi ada syaratnya. Ia harus mendapatkan 30% dari keuntungan filmnya. Mantap kagak tuh? Jin kaget, terheran-heran, gede juga potongannya, tapi mau bagaimana lagi, Jin pun menyetujui, dan mereka akan menyelamatkan 4 orang lainnya. Tapi malah ini yang nongol.
Saiton merah sudah di belakang mereka. Tapi sang guru pun tenang. Ia tahu siapa sebenarnya wanita merah itu. Ia adalah Kotoko Chang. Ia bukan Saiton. Ia manusia yang terjebak di antara dua dunia. Ia sebenarnya muncul karena ingin menghentikan Haruka agar tidak terkena kutukan dari si pria itu. Mengetahui tujuan mereka sama, maka Jin mengajak Kotoko untuk berkolaborasi dalam misi menyelamatkan 4 orang itu. Semua sepakat, sang guru langsung mengajak mereka ke dalam. Ia akan menciptakan dunia paralel baru untuk menghidupkan kembali semua orang dan akan dibawa ke dunia nyata ini. Mereka awalnya datang dari pintu depan, maka sang guru akan membawa mereka kembali ke awal mereka masuk. Sakti juga cuy. ここに来た時をイメージ。 Setelah berubah, mereka mulai bersembunyi. Sementara sang guru menunggu mereka dari dimensi ini yang akan masuk. Begitu sudah di dalam, sang guru menghampiri mereka. Jelas itu membuat Onimura kaget. Sang guru memperingatkan, mereka tak bisa melanjutkan ini karena sangat berbahaya. Selagi menjelaskan, tiba-tiba Haruka dan kawan-kawan lari, membuat sang guru cepat-cepat mentotok yang lain agar tidak kabur, dan mengejarnya. Tapi malah begini. Mereka masuk lagi ke koridor gedung dengan keadaan siang hari, dan mendapatkan serangan pria misterius itu. Tentu itu membuat mereka harus cepat kabur dari sini. Mereka bolak-balik dimensi, sampai akhirnya mereka sudah berada di ruangan altar lagi, yang di situ sudah ada Haruka Ayane dan Daiki. Haruka baru menyadari bahwa Saiton itu adalah Kotoko. Belum sempat pelukan, mereka dihantam lagi oleh pria misterius itu. Waduh, CGI-nya begitu. Setelah membawa Haruka dan Kotoko pergi, lalu mereka tak tinggal diam. Mereka semua mengejar si pria itu bersama-sama. Yang akhirnya mereka menemukan Haruka di sebuah gelembung. Lalu sang guru berhasil menyelamatkan mereka, dan cepat-cepat lekas pergi dari dimensi ini. Mereka semua sudah berada di atap gedung, dan menanti kedatangan si pria misterius itu. Yang ternyata, sang guru membawa mereka ke dimensi nyata. Kekuatan dari sang pria pun lenyap, dan kini saatnya untuk mereka mengebuki sang pria itu. Tapi tiba-tiba, sang pria merobek dimensi, menyingkirkan sang guru. Melihat itu mereka pun naik pitam, dan akan menggebuki si pria itu. Idiu, sang pria ternyata punya kanuragan. Miho dan Jin pun terkapar, lalu Kotoko pun mengeluarkan kesaktiannya. Ia memanggil hantu janin, yang CGI-nya lagi-lagi kayak begini. Dengan sekali tepak, si pria pun pingsan. Keras juga nih si hantu janin. Setelah si pria tak berdaya, Jin yang dari tadi sudah kesel banget. Ia membuka penutup wajah si pria, lalu menggebukinya dengan asik.
何回でもぶっ殺してやるよ。 Si pria sudah cukup mengenaskan. Lalu si hantu janin pun datang kembali. Untuk menyudahi perannya di sini, ia menelan bulat-bulat si pria itu. だね。 Tepat setelah semua selesai, sang guru pun datang. Dilihat-lihat, kayaknya udah aman semua. Mereka pun akan kembali ke dimensi asli mereka. Mereka kembali ke tempat di mana Onimura dan kawan-kawan ditotok. Lalu sang guru mulai mengumpulkan mereka lagi, untuk dipindahkan ke dimensi lain. Lalu mereka kembali ke timeline awal kejadian keempat orang tadi mati. Ajaibnya mereka kembali hidup, dan Kotoko pun terbebas dari semua ini. Ia kembali menjadi manusia, dan kembali ke dunia nyata lagi. Dan akhirnya,